Halo, selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan hari ini kita akan melihat tentang saling ketergantungan di antara komponen abiotik dalam ekosistem. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas dan sudah jelas bersama-sama tentang komponen-komponen di dalam ekosistem. Kali ini kita akan melihat saling ketergantungan komponen biotik di dalam ekosistem. Paling tidak hari ini kita akan lihat bagaimana atau bentuk-bentuk saling ketergantungan antara komponen biotik dalam ekosistem. Yang pertama kita akan lihat rantai makanan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan, proses apa yang terjadi pada rantai makanan. Kemudian yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan, proses yang terjadi pada jaring-jaring makanan ini, lalu apa perbedaannya dengan rantai makanan. Dan yang ketiga, kita akan lihat di sini adalah piramida makanan. Apa yang digambarkan oleh piramida makanan dalam suatu ekosistem. Kemudian ini bisa menunjukkan keseimbangan keadaan atau keseimbangan suatu ekosistem bisa dilihat dari piramida makanan. Mari kita bersama-sama membahas dan melihat pembahasan berikut ini tentang saling ketergantungan komponen abiotik di dalam ekosistem. Saling ketergantungan di antara komponen biotik di dalam ekosistem. Ada 3 macam yang kita akan lihat tentang saling ketergantungan ini. Dan yang pertama kita akan lihat adalah rantai makanan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan dan mengapa pola saling ketergantungan ini disebut dengan rantai makanan? Proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu dalam suatu ekosistem itu disebut dengan rantai makanan. Atau ada yang mendefinisikan seperti ini, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan di dalam suatu ekosistem di mana rantainya itu lurus. Jadi ada peristiwa makan dan dimakan, ada yang dimakan, ada yang memakan dan berbentuk rantai, maka itu disebut dengan rantai makanan. Nah, seperti yang saya gambarkan ini, dalam rantai makanan ini yang berperan sebagai produsen di sini adalah tumbuhan, makhluk hidup autotrof. Jadi rantai makanan ini dicontohkan seperti pada gambar ini. Tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan lebah, lebah dimakan belalang dimakan serangga, serangga yang lain, kemudian serangga ini dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Atau bisa dari atas, burung elang memakan ular, ular memakan katak, katak memakan serangga ini, kemudian serangga ini memakan belalang, belalang memakan tumbuhan. Itu bisa dibaca seperti itu. Nah, ini dalam ekosistem itu peristiwa makan dan dimakan ini membentuk suatu rantai, dan rantai yang dibentuk ini tidak bercabang. Nah, itu yang disebut dengan rantai makanan. Contoh yang lain di sini, ini sudah ada 3 contoh, dan yang pertama ini walaupun hanya terdiri dari komponen biotik yang ada di dalam ekosistem, tetapi ini yang pertama ini sudah merupakan satu rantai makanan. Jagung dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung hantu. Ini juga termasuk rantai makanan. Tumbuhan dimakan, wortel dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh rubah, rubah dimakan oleh singa.
Contoh ketiga adalah rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, ini contoh. Nah, dalam peristiwa ini ternyata kenapa terjadi seperti ini kita akan lihat nanti. Seperti yang dalam pengertian pertama tadi, bahwa peristiwa ini terjadi sebenarnya di dalamnya juga terjadi perpindahan energi. Sebentar kita akan jelaskan pada pertemuan yang pada pembahasan akhir dari pertemuan kali ini. Nah, baik, yang berikutnya saling ketergantungan yang kita akan lihat adalah jaring-jaring makanan. Apa bedanya dengan rantai makanan? Jaring-jaring makanan ada yang mendefinisikan begini. Kumpulan dari beberapa rantai makanan saling berhubungan satu dengan yang lain, itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Atau bisa juga disebutkan seperti yang di sini. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Di alam yang sangat luas ini, jaring-jaring makanan satu dengan jaring-jaring makanan yang lain itu saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Jadi, jaring-jaring makanan adalah peristiwa bisa didefinisikan peristiwa makan dan dimakan di dalam ekosistem itu yang rantainya lebih kompleks atau bercabang-cabang. Itu jaring-jaringnya. Sehingga seolah-olah dia dalam peristiwa makan dan dimakan itu seolah-olah dia membentuk jaring-jaring. Itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, kalau lebih dari satu atau banyak jaring-jaring makanan berkumpul menjadi satu, ada buku yang menuliskannya itu adalah jaring-jaring kehidupan. Jadi perbedaan utamanya antara jaring-jaring makanan dan rantai makanan, kalau jaring-jaring makanan itu rantainya bercabang-cabang, sementara kalau rantai makanan itu rantainya berbentuk lurus. Saya kasih contoh di sini. Nah, di dalamnya ini itu ada banyak rantai makanan. Nah, kumpulan dari rantai makanan inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Karena di dalamnya ada beberapa, kalau nanti di dalamnya ada beberapa jaring-jaring makanan itu bergabung, maka itu yang disebut dengan jaring-jaring kehidupan. Nah, tentu kenapa dikatakan jaring-jaring kehidupan? Karena itu terkait dengan perpindahan energi dalam peristiwa makan dan dimakan. Saya kasih contoh satu, bagaimana cara membacanya ini. Kita selalu memulai dari ini. Nah, dalam jaring-jaring makanan, semua yang terlibat di dalam ini, ketika nanti waktunya tiba lalu mati, semua itu mengarah ke komponen biotik, yaitu yang bertugas untuk menguraikan, yaitu dekomposer nanti. Nah, saya ambil contoh dulu. Tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan elang. Nah, dalam rantai makanan ini ada yang berperan sebagai produsen, yaitu tumbuhan hijau atau makhluk hidup autotrof. Kemudian dalam posisinya ini kelinci disebut konsumen pertama atau konsumen satu, dan elang menempati posisi sebagai konsumen ketiga. Atau dalam jaring-jaring makanan ini, elang bisa disebut sebagai konsumen puncak jika dilihat dari sini. Nah, itu contohnya. Nah, kalau kita disuruh mengidentifikasi dari jaring-jaring makanan ini, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Kemudian konsumen kedua adalah dari bagian ini adalah belalang, tikus, dan kelinci. Itu berperan sebagai konsumen kedua. Oh iya, masih ada satu. Belalang, kemudian burung pemakan biji-bijian, tikus, dan kelinci. Kedudukannya
dalam jaring-jaring makanan ini itu menempati konsumen satu. Nah, kalau makhluk hidup yang memakan konsumen satu ini disebut dengan konsumen dua dan seterusnya. Nama lain ketika makhluk hidup yang berada paling atas tidak ada lagi makhluk hidup yang memakannya adalah konsumen puncak. Dalam hal ini adalah rubah ini karena tidak ada lagi yang memakannya, itu berperan sebagai konsumen puncak. Elang juga bisa berperan sebagai konsumen puncak. Nah, ini tentang jaring-jaring makanan. Hal lain yang kita akan perhatikan bahwa namanya jaring-jaring makanan, maka antara hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain dalam jaring-jaring makanan ini itu saling berpengaruh. Ya, dalam artian begini, kalau misalnya tikus ini dibasmi oleh para petani habis-habisan sehingga dia musnah, maka pertanyaannya, kita disuruh memprediksikan apa yang akan terjadi di dalam ekosistem. Kalau di dalam ekosistem ada jaring-jaring makanan seperti ini, lalu tikus ini terbasmi habis, maka prediksi pertama yang akan muncul adalah populasi tumbuhan ini meningkat karena yang memakannya berkurang, yaitu tikus. Itu kemungkinan prediksi pertama. Prediksi berikutnya adalah kita perhatikan makhluk hidup apa saja yang memakan tikus. Dalam hal ini yang pertama kita akan lihat adalah tikus, rubah memakan tikus, kemudian elang memakan tikus, juga ular memakan tikus. Maka kemungkinan kedua adalah kalau tikus musnah, maka hewan-hewan yang menjadikan tikus ini sebagai makanan itu akan kekurangan makanan dan kemungkinan akan mengalami kekurangan populasinya akan berkurang karena kekurangan makanan, dan diantaranya ada yang akan mati. Jadi itu prediksi yang mungkin terjadi apabila populasi tikus yang ada di sini dibasmi habis oleh para petani. Nah, itu perlu dianalisis di dalam saling ketergantungan ini melalui rantai makanan atau jaring-jaring makanan, jaring-jaring kehidupan. Selanjutnya kita akan lihat, ini kalau dia sudah membentuk jaring-jaring kehidupan, di dalamnya sudah banyak sekali. Tadi saya sudah katakan ada kelompok yang menempati produsen, ada yang menempati konsumen pertama atau konsumen primer, ada yang menempati konsumen ketiga atau konsumen sekunder, dan ada yang menempati konsumen puncak di dalam jaring-jaring kehidupan. Selanjutnya kita akan lihat adalah piramida makanan. Apa yang dimaksud dengan piramida makanan di sini? Merupakan gambaran yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen, dalam hal ini adalah konsumen 1, konsumen 2, sampai dengan konsumen puncak di dalam suatu ekosistem. Ada yang mengatakan perbandingan massa komponen-komponen dalam ekosistem. Perbandingan massa dalam ekosistem yang semakin ke atas, massanya semakin kecil, itu disebut juga dengan piramida makanan. Nah, gambar ini seperti ini. Dalam piramida makanan, selalu produsen menempati dasar dari piramida. Nah, piramida makanan ini itu dapat menggambarkan kondisi suatu populasi di dalam ekosistem. Dapat menggambarkan apakah ekosistem itu seimbang atau sudah mengalami gangguan. Suatu ekosistem
ya, gambaran suatu ekosistem dalam piramida ini itu akan menunjukkan ekosistemnya itu tetap seimbang jika model piramidanya seperti ini. Kita akan lihat nanti kemungkinan ada ekosistem yang kita temukan itu yang piramidanya terbalik. Dalam hal ini, bagian yang di atasnya itu lebih besar dengan di bawahnya. Konsepnya itu yang seimbang adalah yang paling bawah yang jumlahnya lebih besar seperti gambar ini. Produsen masanya lebih besar daripada konsumen 1, konsumen 1 masanya lebih besar daripada konsumen 2, dan konsumen puncak atau konsumen 3 itu masanya lebih kecil daripada konsumen 2. Maka ini semakin ke atas semakin mengerucut seperti piramid. Itulah yang menggambarkan suatu ekosistem itu ekosistemnya seimbang atau tidak terganggu. Nah, itu penempatannya. Nah, konsumen 1, produsen, konsumen 1, konsumen 2 dan konsumen puncak. Nah, kalau dibuat rantai makanannya begini, ada berapa rantai makanan di dalam ini? Bisa dibuat tumbuhan dimakan tikus, ya. Ini tikus ini. Tikus. Kemudian nanti tikus dimakan oleh elang, tikus dimakan oleh ular. Atau tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan oleh kodok, katak dimakan oleh ular. Atau katak dimakan oleh elang. Nah, ini. Tumbuhan dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. Nah, itu rantai makanan yang di dalamnya. Kebetulan yang digambarkan di sini ada beberapa menempati setiap tropik, tingkatan tropik pada piramida makanan ini. Nah, rantai makanan seperti yang saya katakan tadi, peristiwa makan dan dimakan, perpindahan energi. Sebenarnya dalam rantai makanan itu yang menempati produsen atau tumbuhan hijau atau makhluk hidup autotrof memanfaatkan energi cahaya matahari yang pertama dulu melalui fotosintesis. Nah, energi ini disimpan dalam bentuk berbagai macam energi kimia, dalam hal itu karbohidrat. Apabila tumbuhan hijau itu dimakan oleh herbivora, maka zat makanan yang terdapat di dalam tumbuhan hijau itu berpindah ke herbivora. Dalam hal ini dia berperan sebagai konsumen. Maka sesungguhnya ketika terjadi jaring-jaring makanan atau rantai makanan di dalam ekosistem, sebenarnya yang terjadi itu adalah proses perpindahan energi dari produsen ke konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 sampai ke konsumen puncak. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah perpindahan energi terjadi, tetapi jumlah energi yang berpindah yang diterima oleh tropik, tingkatan tropik pada piramida makanan yang lebih di atas itu tidak semuanya 100%. Ada yang hilang, ada yang digunakan oleh makhluk hidup itu sendiri, ada yang digunakan memanaskan tubuh, ada yang hilang ke lingkungan. Maka dalam piramida makanan misalnya kalau ada tumbuhan yang tadi kita jelas di piramida makanan, tumbuhan misalnya dimakan oleh belalang, tidak 100% energi yang ada pada tumbuhan itu semuanya berpindah kepada belalang. Paling banyak diterima sekitar itu adalah sekitar 10% energi yang diterima. Nah, ini. Yang lainnya kemana? Ada yang lari ke lingkungan, lepas ke lingkungan, ada yang digunakan oleh makhluk hidup itu sendiri, digunakan untuk apa, sumber tenaga dan sebagainya. Jadi proses perpindahannya seperti itu. Nah, ini
yang terjadi dalam saling ketergantungan komponen biotik di dalam ekosistem. Nah, ini juga penjelasan sama seperti tadi. Jadi seterusnya proses itu sampai itu. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa di dalam tubuh hewan energi tersebut akan diubah menjadi energi panas, gerak, pernapasan, dan sebagainya sehingga perpindahan energi tidak dapat dilakukan secara 100% efisien. Misalnya energi yang ada pada tumbuhan tidak 100% itu mutlak pindah kepada konsumen satu, tidak. Karena ada yang digunakan dalam berbagai aktivitas sebagai sumber energinya. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang saling ketergantungan komponen biotik di dalam ekosistem. Apa saja bentuk-bentuk saling ketergantungan komponen biotik dalam ekosistem telah kita bahas bersama-sama. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi pada materi selanjutnya. Salam sehat.